bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Sungguh kita bersuka cita. Amin. Ada sukacita? Kita percaya kebaikan Tuhan membuat kita sukacita. Tuhan, ini hati kami. Ini hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata buat setiap hidup kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, sungguh hanya karena Engkau Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, anak-Mu rindu Tuhan menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Supaya Kau dapat hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian dengan senap hati kita. Yesus, Tuhan, ini ungkapan hati kami Tuhan. Kebaikan-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Layak Kau kami tinggikan Tuhan, layak Kau kami sanjung Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan
segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, semua jemaat katakan, ku cinta Kau. Amin. Engkau mendengar hati kami Tuhan. Kami hanya ingin memuji Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati kami Tuhan. Akal budi ku cinta Kau Yesus, ku puji Engkau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau, akal budi ku cinta Kau. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Semua beban kami Tuhan yang campur tangan, kami bersuka cita karena Engkau hadir tempat ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Dan kami akan terus memuji Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Ini pujian kami, ini hati kami. Dan setiap kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Kita percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada buat setiap kita. Mari kita bersukacita karena Yesus sudah mengasihi hidup kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita semua, amin. Kita diberi kuasa untuk menang atas semua persoalan hidup kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah di pihakku, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Mari semangat. Haleluya. Kita terbang bersama Tuhan. Dia memberi kekuatan buat setiap kita. Firman-Nya memberi kekuatan dalam hidup kita.
Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita percaya hanya firman Tuhan yang beri kekuatan buat setiap kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Biarlah kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kita percaya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. Seperti yang seringkali dulu Bapak Gembala bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku. Yang selalu disampaikan buat kita semua. Itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan apapun yang kita hadapi, kita percaya bersama Tuhan kita sanggup melewati semuanya. Amin. Firman-Nya menjadi jawaban buat setiap kita. Kita imani, kita percayai ini menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat, pemulihan terjadi, pemulihan, sesuatu pasti terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan Yesus yang tahu segala pergumulan, persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tetapi biarlah kami belajar duduk diam di bawah kaki-Mu, menantikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya firman Tuhan jelas terdengar. Tolonglah ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap umat-Mu, melampaui dari apa yang ingin hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan, bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kami. Biar melalui kebenaran firman Tuhan, kami mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mengasihi Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita semua yang siap dengan firman Tuhan, mari bersama berkata, amin. Amin. Shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini, ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen artinya setia mengikut Kristus. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi dewasa di dalam iman, mengalami perubahan karakter, dan memiliki kekuatan di dalam menghadapi persoalan atau masalah kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, persoalannya tidak semudah itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang Kristen saat ini masih belum dewasa. Masih memiliki karakter dosa dan terlihat dalam apa? Keengganannya setia beribadah, ya kan? Hari ini datang, besok nggak datang gitu ya saudara ya. Taksok gitu. Itu kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Hidup di dalam kedagingan, mengikuti keinginan dunia yang syarat dengan hawa nafsu, itu yang terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul iman yang bertumbuh dan berakar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang bapak, ya ini di bulan yang sangat dingin dan pada waktu itu di negara itu ya turun salju gitu. Nah maaf ya, dia rupanya maaf di kepalanya botak gitu ya saudara, maaf ya saudara ya. Dia kepalanya botak gitu. Jadi pada waktu dia keluar saudara, dia merasa dingin gitu. Dan dia nggak tahu dia punya topi taruh di mana gitu kan ya saudara. Akhirnya dia punya niat jahat. Karena itu hari Minggu Bapak Ibu Saudara, dia keluar, dia punya niat jahat, dia pengen pergi ke gereja. Bukan mau dengar firman Tuhan, bukan, tetapi dia kepengen mencuri topi. Saudara kalau di luar negeri, di Amerika atau di Inggris ya, orang kalau masuk ke gereja biasa topi atau jas yang gimana tuh bisa suka taruh di luar gitu ya. Dan dia berniat mencuri topi pergi ke gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi waktu dia ada di depan gereja ternyata sudah firman Tuhan. Ya, dan hamba Tuhannya sudah mulai berkhotbah. Ya saudara ya, hamba Tuhan ini mulai berkhotbah. Dan khotbahnya itu tentang 10 perintah Tuhan. Saudara satu-satu dia dengerin. Coba perintah Tuhan, satu apa Bapak Ibu Saudara? Loh, satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu mah Pancasila. Apa ini nasionalis banget ya. Yang ingetnya cuma saya ingetnya Pancasila doang. Satu apa? Ya kan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Sampai bla 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 begitu kan ya saudara. Akhirnya sudah selesai selesai firman Tuhan. Ya orang ini nggak jadi mencuri topi. Ya ini kan salam-salaman biasa ya, salam-salaman gitu. Kemudian dia salamin Pak Pendetanya. Pastor katanya, hari ini karena khotbah pastor saya tidak jadi mencuri. Harusnya saya mau mencuri topi. Oh iya saya tahu. Ya kan, pasti kamu tertegur dengan 10 firman Tuhan itu tentang apa itu yang keberapa itu ya. Jangan mencuri. Pasti kan itu kata si pastornya. Bukan pastor. Loh kok bisa? Waktu pastor bilang jangan berzina, baru saya ingat di mana saya letakkan topi saya. Akhirnya saya nggak jadi mencuri. Nah itu Bapak Ibu Saudara, banyak jemaat nggak dewasa, ya kan? Banyak kita nggak mengerti firman Tuhan. Makanya terus menerus harus diajar oleh firman Tuhan. Next slide. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Next slide aja. Nah, saya udah tulis ya. Jadi saudara nggak usah repot-repot buka, saya udah siapin semuanya ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama, hanya 2 ayat saja Bapak Ibu Saudara ya.
Yang sudah dewasa imannya, baca ayat 6. Yang kurang dewasa, baca ayat yang ke-7. Gitu ya. Gitu, merasa dewasa, baca ayat yang ke-6. Yang kurang dewasa, baca ayat yang ke-7 ya. Janganlah ya, kita baca bersama-sama aja ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, next slide. Ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan pada waktu itu jemaat di Kolose sedang menghadapi sebuah persoalan. Apa persoalannya Bapak Ibu Saudara? Mereka sedang ada di zona bahaya. Karena pada waktu itu muncul yang namanya pengajar sesat. Kalau kita naik ke atas, saudara, kalau di dalam Alkitab saudara, sudah naik ke atas di ayat yang keempat di sana, dikatakan hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Rupa-rupanya muncullah pengajar-pengajar sesat Bapak Ibu Saudara yang berusaha menyesatkan jemaat pada waktu itu dengan pengajaran yang indah, bentuk ibadah yang kelihatannya spektakuler, menarik begitu. Ya kan Bapak Ibu Saudara, dan banyak jemaat mulai tertarik dengan ajaran sesat ini. Ya kan? Tantangan gereja tuh ya gitu, nggak jauh-jauh, pengajaran sesat, penganiayaan. Kalau gerejanya udah gede, masalahnya duit, biasanya kan begitu ya kan? Ya kalau gereja-gereja kecil kayak kita mah masalah duit enggak lah ya. Tuh yang gede yang sekarang lagi ribut tuh. Ya kan? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara yang lagi rame tentang masalah duit ya kan? Anaknya kena problem hukum ya kan? Ada satu orang pengacara, inilah dia rumahnya pendeta. Ini GBI lagi saudara, malu-maluin juga ya. Ini jangan kata jemaat, jangan kasih bayar persembahan, jangan persepuluhan ya. Ini duitnya dipakai nih buat usaha segala macam. Aduh, rame itu saudara di WA grup gitu kan ya. Itulah persoalan gereja. Nah, tantangan itu selalu ada gitu loh. Sekarang juga kita sedang dihadapi persoalan yang sama nih. Benar nggak saudara? Munculnya pengajaran baru. Apa itu Kristen progresif, benar ya? Dan banyak yang tertarik. Ya, pengajaran progresif tuh yang penting mengasihilah. Yang penting tindakan moral, ya kan? Semua orang itu selamat, pasti selamat. Yesus itu cuma teladan cuma teladan moral yang patut diikuti, bukannya juru selamat. Katanya begitu, saudara. Hello. Persoalan manusia yang terbesar yang tidak bisa dihadapi oleh manusia adalah dosa. Kalau dosa bisa diselesaikan oleh manusia, Yesus nggak perlu turun ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah dosa. Tapi saudara, makanya jangan menganggap sepele. Ini nih ya, Kristen yang sekarang progresif ini ya kan Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya enak, kelihatannya indah. Ya, pokoknya yang penting mengasihilah, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Belum lagi ada ajaran-ajaran yang dari mana itu? Dari Korea, ya kan? Makanya sekarang banyak anak-anak muda sama sama gereja udah nggak peduli lagi, udah mulai enggan, ya kan? Bukan ateis ya, kalau ateis itu tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, tapi agnostik. Agnostik tuh percaya ada Tuhan, tapi nggak peduli, masa bodoh, ya kan? Makanya anak-anak muda sekarang lebih banyak nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di mana daripada ke gereja, bener nggak? Kayaknya saya salut juga nih sama Bu Regia, anak-anaknya masih bisa tetap ke gereja. Ya walaupun mungkin, aduh mami mungkin ya kan.
Aduh, orangnya itu aja mami, nggak ada teman kita. Mungkin ya, kayak anak saya di rumah begitu juga. Temen aku udah ini gitu ya saudara ya. Tapi orang tua tetap harus bawa anak untuk ke gereja dengar firman Tuhan. Kalau enggak, pengajaran sekarang ini Bapak Ibu Saudara, hilang nanti anak-anak kita. Kalau enggak dengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, penting buat jemaat untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Next slide. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose, dikatakan harus hidup di dalam Kristus. Harus hidup di dalam Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam Kristus itu adalah sebuah proses perjalanan yang panjang ya Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah kita percaya, setelah kita menerima Kristus, itu belum selesai. Bukan cuma selesai, kita menerima Kristus, udah kita nggak ngapain. Bukan, itu baru sebuah titik yang harus dilalui. Jadi bukan titik ya saudara, sebuah garis panjang. Ya sebuah perjalanan yang panjang. Dikatakan kita bukan hanya menerima Kristus, tetapi terus tetap di dalam Dia. Harus tetap tumbuh di dalam Dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, analoginya seperti kalau seseorang menikah. Ya, waktu kita menikah, kita berjanji, ya kan? Saya menerima engkau sebagai istri saya yang satu-satunya, baik dalam suka, dalam kaya maupun kaya, ya kaya melulu ya kan, dalam senang. Kalau miskin kagak mau, kalau sakit nggak mau, nggak bisa. Dalam kaya ataupun susah, bener nggak? Dalam sakit maupun sehat, bener nggak Bapak Ibu Saudara? Dan itu adalah keterikatan secara permanen. Sampai apa? Maut memisahkan. Gak ada alasan untuk berpisah. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Apapun yang terjadi tidak boleh berpisah kecuali kematian. Makanya saya senang tuh kalau Indonesia nih ya, kalau kita beli barang, bonnya tuh ada tulisan. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, gitu kan saudara ya kan ya. Sama pernikahan begitu, untungnya kita di Indonesia ya kan. Jadi apapun yang terjadi nggak bisa tuh istrinya ditukar atau dikembalikan ke orang tua, nggak bisa. Terimalah apa adanya, ya kan. Jangan cuman waktu cantik, ya kan. Ya waktu baru menikah mah masih cantik, masih langsing ya kan. Saya kalau pelayanan di wanita-wanita ya ibu-ibu, saya mah dulu waktu sebelum nikah langsing Bu Meli. 48 timbangan saya. Sekarang anak 3 84. Ya, terbalik. 84 ya kan. Sampai suaminya kalau mau pegang pinggangnya, mana pinggangnya, cariin nggak ada saudara ya kan. Ya sama juga. Emang yang pria nggak begitu bapak-bapak sekarang? Ya kan banyak ibu-ibu udah ngenyain bapak-bapak, Pak lu makin tua, makin gendut, pala botak, ya kan gitu, maaf ya kan. Bener nggak bapak-bapak sekarang? Tanda-tanda kemakmuran, udah bersaing dengan istrinya perutnya gendut, ya kan? Boleh nggak berpisah? Semalam saya ditelepon sama seorang, baru nikah 3-4 tahun kayaknya. Baru nikah 3-4 tahun, dia nangis-nangis, Bu, tante, bukan jemaat saya, cuman ini anak Michelle punya temen gitu. Pertamanya Michelle, mami, teman aku mau ngobrol sama mami, mau cerita sama mami. Ya udah, akhirnya dia telepon saya. Tante, sambil nangis-nangis, tolong cariin saya pengacara, katanya. Emang persoalannya apa? Saya udah nggak tahan lagi.
saya udah nggak mau lagi sama dia. Dia sebut nama suaminya. Baru juga nikah 3 apa 4 tahun loh saudara. Memang habis nikah langsung punya anak, jadi langsung kejar tayang gitu saudara. Anaknya udah langsung 2, kayaknya baru baru selesai anak ini udah hamil lagi gitu loh saudara. Saya udah nggak tahan lagi, dia nggak bakal berubah soalnya ini kejadiannya udah dari sejak saya hamil pertama dia udah lakukan itu, sekarang dia lakukan lagi, dia lakukan lagi, dia lakukan lagi katanya gitu. Kamu tahu dari mana? Ya waktu dia lagi ngapain saya lihat ada HP-nya, saya buka HP-nya, ternyata dia lagi gini chat-chat begini nih. Waduh saudara ya, saya bilang boleh nggak? Saya tahu kamu dalam keadaan emosi. Tapi boleh nggak, jangan dalam keadaan emosi kamu mengambil keputusan. Tahan dulu ya. Jadi saya bilang, boleh nggak saya ngobrol sama suaminya. Ya tapi saya nggak mau kalau saya mesti berdua ngobrol sama dia. Kalau tante mau ngobrol sama dia boleh, silakan. Tante atur sendiri gitu. Saudara saya janjian untuk ketemu dengan prianya gitu. Ya, sama suami saya tentunya. Ya enggak saya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya baru janji nikah berapa tahun yang lalu, udah lupa. Pernikahan aja harus perjanjian permanen sampai maut memisahkan. Demikian juga dengan pengirian kita kepada Kristus. Harus tetap di dalam Dia sampai kapanpun. Ya, next slide. Oleh sebab itu coba kita lihat, sebenarnya apa sih hidup di dalam Kristus, apa artinya? Yang pertama, hidup di dalam Kristus adalah sebuah hidup yang dinamis, ya. Sebuah hidup yang dinamis kalau melihat dari bahasa aslinya itu so walk in him, artinya berjalan. Berjalan mengikuti Kristus. Kalau zaman dulu waktu Yesus ada murid-murid Kristus, apapun yang Yesus lakukan mereka lakukan. Kemana Yesus pergi, ke situ mereka pergi. Apa yang Yesus makan, itu yang mereka makan. Jadi mereka terus mengikuti Yesus. Tapi kan sekarang nggak ada Yesus secara fisik. Artinya bagaimana? Mengikuti Kristus apapun yang terjadi. Bagaimanapun situasinya. Menjalani sebuah kehidupan bukan cuma sekedar kita hidup jadi orang Kristen. Tetapi di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi, kita tetap mengikut Dia. Artinya menjalani kehidupan bukan sekedar hidup, tetapi sebuah kehidupan yang memiliki makna. Sebuah kehidupan yang bernilai. Sebuah kehidupan yang bermanfaat. Karena kehidupan, kekristenan kita yang lebih penting adalah impact, bukannya income. Karena banyak orang Kristen pergi ke gereja cari Tuhan, cari kekayaan. Apa bedanya dengan pesugihan? Benar enggak? Nah ini nih ajaran teologi kemakmuran. Ikut Tuhan pasti sukses. Ikut Yesus pasti kaya. Jadi orang ke gereja pikirnya pengen cari kekayaan. Ya kan? Ini yang salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam Kristus. Boleh lagi, diklik lagi. Yang berikutnya. Yang bagian bawah. Hidup di dalam Kristus artinya en Kristo. Dipahami sebagai persekutuan dengan Kristus. Artinya hidup di dalam Dia itu kita memiliki sebuah persekutuan yang erat. Sebuah persekutuan yang yang intim Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Kita milik Kristus, Kristus milik kita, tidak terpisahkan. Apa yang kita lakukan semua didorong karena kasih kita kepada Kristus. Apa yang kita kerjakan semuanya didorong karena kita mencintai Tuhan. Saudara, ada banyak orang sekarang banyak melakukan pekerjaan, banyak melakukan pelayanan. Bukan karena terdorong oleh cinta kepada Tuhan. Tetapi karena tugas pelayanan apa boleh buat. Atau
Ada orang pergi ke gereja bukannya karena memang mencintai Tuhan, tetapi aduh udahlah daripada di rumah kagak ada kerjaan mendingan ke gereja. Atau di rumah ah, ninggalin istri lah di rumah ya, mendingan ke gereja, pusing ngedengerin istri terus, mendingan di gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang melakukan pelayanan juga bukan cuma karena cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi ya bentuk aktualisasi diri gitu ya kan ya. Keren pelayanan, bisa melayani. Ada di gereja-gereja tertentu. Apalagi kalau udah gereja-gereja yang besar begitu kan. Wah, bisa pelayanan rasanya keren gitu kan ya. Bisa mejeng di depan ini rasanya keren gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, akibatnya pelayanannya jadi ya itulah seperti itu Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan kita akan diperhadapkan banyak persoalan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kekristenan kita diperhadapkan banyak persoalan, masalah, nggak selalu berjalan mulus deh. Saudara jangan mentang-mentang orang Kristen semuanya Tuhan pasti tolong. Selalu ada jalan keluar. Ya. Kalau di kalau di gereja saya tuh ya suka gini, apa kabar Bapak Ibu Saudara gitu ya kan, bersama Yesus luar biasa gitu ya. Cuman saya kadang-kadang suka mikir, kadang-kadang Anda yang pergi ke gereja belum tentu selalu luar biasa, belum tentu pergi ke gereja dalam kondisi yang oke. Bener nggak? Pasti ada persoalan, entah persoalan rumah tangga, entah persoalan finansial, keuangan, ya kan, cicilan udah jatuh tempo, nah ya kan bikin deg-degan, ya kan. Katanya ada dua yang bikin deg-degan ya. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, ya kan. Kalau udah tanggal 20-an kayak begini, ya kan, udah deg-degan tuh. Aduh saudara ya, jangan sampai ya pinjol ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, jangan sampai pinjol-pinjolan ya. Itu bahaya loh Bapak Ibu Saudara. Beneran bahaya. Jangan sampai terjerat pinjol. Makanya jangan judol. Nah, you know judol sekarang? Ya, judi online. Habis judi online dia pinjol. Bener gak? Ada satu orang pinjol sampai 20 pinjol. Tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang Saudara. Tahu gak? Yang kemarin kejadian seorang ibu melakukan pelecehan seks pada anaknya, itu tuh karena pinjol. Jadi dia pokoknya begitulah, disuruh ke anaknya telanjang dia gitu, suruh foto terus disebar-sebarin Saudara. Yang lebih parahnya lagi Saudara ya, nih kemarin saya ketemu berapa minggu yang lalu. Jadi ini pembantu nih mbak nih ART dia kejerat pinjol, tau nggak Saudara? Maaf, aduh ngomongnya terlalu vulgar nih saya. Disuruh begitu sendiri, suruh videonya disebarin kemana-mana. Gila nggak Saudara? Orang bisa jadi gila nggak? Gila banget. Saya dengarnya sampai merinding. Jangan sampai pinjol ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jangan sampai, karena ini pinjolnya itu kemarin sasarannya perempuan. Kenapa perempuan? Perempuan ya begitulah ya kan, mau belanja ya udah pinjam aja gitu kan ya. Begini begitu gampang, syaratnya nggak pakai ini nggak pakai itu, akhirnya terjebak pinjol. Terus ini kasih Tuhan, saya nggak bilang kehidupan kekristenan kita akan mudah. Saya nggak bilang kehidupan kekristenan kita akan selalu mulus kayak jalan tol, enggak. Kadang-kadang ada persoalan, masalah, tekanan, tantangan di tengah jalan. Tetapi saya mau katakan ya Saudara, ada sebuah quotes begini. Tekanan tidak menghancurkan kita. Tekanan hanya memperlihatkan kualitas jati diri dari orang tersebut, atau kualitas dari iman orang tersebut.
Saudara, ketika engkau menghadapi tantangan, masalah, kalau memang kau kuat, justru akan terlihat kualitas imannya. Ya, saudara ya. Engkau terbuat dari apa? Kalau terbuat dari kardus, ya memang begitulah. Ketika ditekan, hancur. Tapi kalau engkau terbuat dari batu karang yang kuat, kokoh, ya persoalan, tekanan, masalah apapun ya kan. Kan di gereja gitu ya saudara, ada orang baru punya masalah sedikit aja mukanya udah kelihatan. Ditekuk gitu ya. Kenapa Bu? Ada masalah ya? Iya, dia cerita ada tuh ya kan. Tapi ada orang yang happy-happy aja padahal masalah udah seleher nih. Rasanya udah ngap gitu ya. Masalah satu belum kelar udah datang lagi. Satu belum kelar, satu udah datang lagi. Ada nggak yang begitu? Tapi tetap happy-happy. Kelihatan mukanya senyum aja gitu loh. Ada nggak? Ada. Makanya tekanan hanya memperlihatkan kualitas jati diri orang tersebut terbuat dari apa. Next slide. Oleh sebab itu bagaimana sih wujud kehidupan di dalam Kristus? Yang pertama berakar dan dibangun di dalam Dia. Yang kemudian, next, dikuatkan di dalam iman. Yang ketiga mengucap syukur. Slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana berakar di dalam Kristus? Bapak Ibu Saudara, akar adalah bagian penting dari sebuah pohon. Ya kan, yang membuat pohon itu tetap kuat, tetap goyah ketika menghadapi tantangan angin badai. Nah biasanya begitu tuh, ya ujian sebuah pohon ketika ada angin badai. Ya pernah tuh beberapa bulan yang lalu di Alam Sutra ya, depan mall gitu ya, banyak pohon-pohon tumbang saudara. Ternyata ada badai, angin badai kencang dan pohon-pohon itu rupanya akarnya nggak kuat. Akibatnya banyak yang tumbang. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pohon ini ya ingin kita mengambil contoh dari Timur Tengah. Itu tuh bagaimana orang-orang di sana menanam pohon korma. Ya saudara ya. Pada waktu mereka menanam pohon korma, mereka menaruh benih pohon korma itu di tanah dan kemudian meletakkan batu di atasnya. Saudara ya, pada waktu benih itu mulai pecah dan kemudian bertumbuh, akar-akar mulai keluar. Ya saudara ya, tetapi tetap karena ada batu, dia nggak bisa naik ke atas. Sebenarnya kalau tidak ada batu, pohon itu akan lebih cepat bertumbuh, berkembang ke atas. Tetapi karena ada batu menekan, maka akar-akar itu berusaha tumbuh dan mencari sumber mata air. Kemudian ketika dirasa akarnya udah kuat, maka batu itu diangkat, barulah pohon korma itu tumbuh ke atas. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya pohon korma ketika ada badai angin kencang, saudara menghantam, pohon korma tetap berdiri. Karena apa? Akar yang kuat, akar yang kokoh hingga mencapai sumber-sumber mata air. Saudara. Walaupun di atas kekeringan, tetapi di bawah akar sudah menemukan sumber mata air. Saudara, bagaimana hidup kita? Ya kan? Bagaimana dengan hidup kita? Coba kita cek hidup kita ya. Kita evaluasi diri kita. Ya kan? Apakah selama ini kita sudah memiliki akar yang kuat? Ya, apakah hidup kita tertanam kuat? Ya, yang pertama tertanam di dalam gereja lokal. Ya, itu penting ya, saudara, jangan sampai jadi jemaat menclok-menclok, menclok-menclok. Sekarang kan banyak tantangan jemaat ya, gereja-gereja sekarang muncul gereja-gereja yang kayaknya keren, spektakuler gitu kan ya. Apalah itu GMS lah, GPCC lah, gereja-gereja yang kelihatannya aduh ya, sehari jemaat bisa pergi ke gereja 3-4 kali ya kan. Jam segini di GMS, jam segini GPCC, jam segini Tiberias, jam segini di mana-mana ya. Apalagi pendetanya yang lucu-lucu gitu kan ya, waduh dicari di mana-mana. Boleh-boleh aja, tetapi sudah
tetap harus tertanam di sebuah gereja lokal. Ibaratnya tanaman nih saudara, kalau saudara baru di apa baru ditanam terus pindahin lagi, akarnya juga belum tumbuh belum apa udah pindahin lagi, kira-kira bisa tumbuh nggak? Sulit, ya kan? Makanya saudara harus bertumbuh tertanam di gereja lokal supaya saudara punya akar kuat, ya. Evaluasi diri kita. Yang berikutnya, seberapa respon kita terhadap firman Tuhan? Ya kan saudara dengar sama-sama dengar firman Tuhan. Setiap minggu sama-sama dengar firman Tuhan. Tetapi responnya beda. Ada orang yang bertumbuh, semangat, ya waktu dengar firman Tuhan. Tetapi ada yang gak berubah. Ya dari dulu gitu-gitu aja. Padahal ikut Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun. Tetapi hidupnya gak berubah-berubah. Nyanyinya masih sama. Aku masih seperti yang dulu. Iya kan? Aku masih seperti yang dulu. Gak berubah-berubah. Masih hidup dalam dosa, bolak-balik dosanya itu lagi sampai bosen dinasehatin. Ada nggak di sini orangnya? Hah? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya, ya kan? Nah, sama-sama dengar firman Tuhan, tetapi responnya yang membedakan. Ya, seberapa respon kita terhadap firman Tuhan? Seberapa kita mengandalkan Tuhan? Ya kan? Kita lebih senang mengandalkan manusia yang kelihatan, yang cepat dibanding Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, pertolonganmu kayaknya terlambat. Tolong saya Tuhan, gitu kan ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan ini lambat banget dah menolong, ya kan. Akhirnya kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Seberapa nyata Kristus dalam hidup kita? Orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita? Ya, atau orang lihat yang lain dalam hidup kita? Ya, itu wujud apakah kita benar-benar berakar kuat. Ketika kita berakar kuat, akar kita apa sih artinya? Akar itu ya Kristus. Apakah kita melekat kuat kepada Kristus? Apakah kita benar-benar ya punya pegangan yang kuat kokoh di dalam Kristus? Sehingga apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, kita tetap di dalam Kristus. Next slide. Kita berakar melalui yang pertama komunitas yang sehat. Ya. Bapak Ibu Saudara, dengan siapa kita bergaul akan menentukan kita menjadi seperti apa. Ya kan? Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang enggak rohani, ya kemungkinan ya kayak begitulah kita. Gampang kok. Orang tua atau mama-mama, papa-papa mau lihat anaknya seperti apa anak saya. Lihat aja teman-temannya. Teman-teman anak kita itu mencerminkan, nggak jauh-jauh lah anak kita kayak gitu. Gitu saudara ya. Itu nggak bisa enggak, gitu pasti begitu. Ya kan? Dengan siapa kita bergaul, itu akan menunjukkan siapa kita. Ya. Jadi komunitas yang baik, komunitas yang sehat akan menentukan kita bertumbuh secara benar. Makanya perlu ada yang namanya kelompok kecil di dalam gereja, komsel gitu kan ya, supaya kita bisa bertumbuh bersama. Ya, saudara, komunitas-komunitas di luar ada, boleh. Tetapi maaf, kadang-kadang komunitas itu bukan komunitas yang sehat. Ya kan, saya sering dengar tuh ibu-ibu senam, ibu-ibu arisan, komunitas ya. Kalau dia lagi ada masalah di keluarga, dia curhat sama teman-temannya gitu. Aduh, laki gue selingkuh, laki gue main sama perempuan lain, bla 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 gitu kan. Nasehatnya apa? Kalau laki lu bisa, lu juga bisa. Bener nggak? Itu nasehatnya. Kalau laki lu cari perempuan lain, lu juga bisa, lu masih muda kok. Begitu nasehatnya. Hati-hati. Tapi kalau komunitas yang sehat, ya kan? Ya udah, kuat ya, bertahan ya. Kita doakan supaya suami kamu bertobat. Kita doakan supaya suami kamu ya berbalik kepada Tuhan, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Nggak, coba kalau yang di luar itu nasihatnya seperti apa, nggak tahu. Kalau dia bisa, lu juga bisa. Ya kan? Kita kan suka begitu.
Enggak kita ya, yang di luar ya. Komunitas yang sehat, makanya butuh teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menasehati kita. Yang berikutnya apa? Bertekun dalam pengajaran. Senang dengerin firman Tuhan. Ya, sekarang kita bisa dengar firman Tuhan dari mana aja Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Nggak harus di gereja. Anda bisa dengar, buka YouTube, podcast, segala macam. Anda mau dengar siapa hamba Tuhan yang khotbah, yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, banyak. Ya kan? Kita haus nggak akan pengajaran? Atau gadget kita nih cuman buat tiktokan aja tuh, scroll tiktokan, ya kan? Nggak kerasa udah 2 jam 3 jam ngeliatin orang main apa, yang kadang-kadang yang nggak jelas gitu kan ya, bener ya. Ternyata TikTok memang didesain seperti itu. Jadi katanya gini ya, ini konspirasinya ya katanya. Jadi TikTok tuh didesain supaya mata kita tuh kan scroll turun naik. Nah itu membuat kita candu, terikat. Kemudian ketika nonton TikTok, hormon dopamin meningkat, yaitu menimbulkan kesenangan. Makanya candu, ya. Saudara tuh media sosial itu mencandu. Bikin candu. Addicted ya, pasti bikin kecanduan lah. Rasanya kalau sehari atau nggak usah sehari lah ya, sejam nggak pegang HP, nggak ngelihat TikTok, nggak ngelihat Instagram, nggak ngelihat status orang, rasanya tangannya gatel. Dia bikin status apa sih, ya kan? Status apa sih? Nah ini saudara, kita harus bertekun dalam pengajaran. Gunakan HP ini dengan firman Tuhan, dengerin khotbah, ya kan? Jangan cuma dengerin orang ngoceh nggak jelas. Ya kan, influencer, selebgram, waduh, yang mukbang itu saudara seneng nontonin, ya kan? Nontonin orang apa gitu, orang masak lah, orang apa ya, boleh-boleh aja, tapi ada waktunya. Ya kan kadang-kadang nggak kerasa kan, pegangin, liatin itu bisa sejam 2 jam loh saudara, bener gak? Matanya gini, tangannya scroll, ya kan? Itu terus, ya. Kita harus berakar ketika kita bertekun di dalam pengajaran. Disiplin rohani, ya, disiplin doa. Saya sih doa Bu Pendeta 5 waktu, bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Itu pun terima kasih, ya udah gitu doang doanya. Itu pun kalau inget, apalagi kalau udah makan enak lupa makannya sama temen, kagak doa. Ya, doa, baca firman Tuhan, setia ibadah, itu bagian dari disiplin rohani kita, Bapak Ibu. Ya kan? Next slide. Yang berikutnya, dikuatkan di dalam iman, yaitu apa? Bertambah teguh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman di sini bukan bicara tentang iman perasaan ya, melainkan sebuah ajaran, yaitu sebuah keyakinan pokok teologis yang kita pegang, yaitu iman yang benar. Jadi artinya apa? Ketika kita tahu siapa yang kita percayai, kepada siapa kita percaya, itu adalah pokok iman yang benar. Bukan sekedar, wah iman kita harus besar, tetapi nggak benar. Ya kan? Yang penting imannya besar, tetapi kepada siapa beriman atau bagaimana cara berimannya salah. Ya kan? Banyak yang seperti itu. Makanya yang penting bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Bagaimana kita mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Dan buat kita Yesus segala-galanya, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Yesus segala-galanya dalam hidup kita.
Karena apa? Persoalan kita terbesar tentang dosa sudah selesai di atas kayu salib. Kekhawatiran kita tentang kehidupan yang akan datang, semuanya juga sudah diselesaikan melalui penebusan, karya penebusannya. Makanya kita harus punya keyakinan yang kuat di dalam Kristus. Jangan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Kristus itu segalanya buat kita. Itu iman yang benar. Kristus itu satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Dan kalau Kristus ada dalam diri kita, kasih karunia-Nya cukup buat kita. Enggak ada yang lain. Hanya Kristus satu-satunya yang kita percayai. Yang berikutnya, next slide. Bagian yang terakhir, ya, agar kita melimpah, hati kita melimpah dengan syukur. Ya kan, dikatakan di ayat yang ke-7 bagian yang terakhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur di sini bukan masalah seberapa banyak atau seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa kita mengenal Kristus dalam hidup kita. Banyak orang mengeluh dalam perjalanan kekristenan ya, karena nggak bertahan dalam kesukaran, karena nggak kuat di dalam menghadapi persoalan. Saudara, mereka hanya fokus pada persoalan, hanya fokus pada masalah. Tetapi mereka tidak mampu mensyukuri ada kekuatan Tuhan di balik setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Kemarin hari Jumat kita kalau di gereja kami itu kita doanya hari Jumat jam 8 malam. Saudara, seorang pengurus jemaat bersaksi, saya setelah berkomitmen semakin setia kepada Tuhan, semakin setia ikut Tuhan, semakin setia baca Alkitab. Kok masalah saya banyak ya? Kayaknya masalah saya kok malah kayaknya pergumulan saya kok kagak dijawab Tuhan ya. Katanya gitu, Saudara. Tetapi perbedaannya adalah persoalannya memang belum selesai. Tetapi ada damai sejahtera. Tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak menuntut Tuhan. Kenapa Tuhan? Kalau dulu saya pasti udah marah dan nyalain Tuhan katanya. Tetapi sekarang saya bisa lebih sabar. Itu persoalannya. Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah situasi atau kondisi kita. Kadang-kadang Tuhan membiarkan masalahnya tetap sama. Tetapi Tuhan mengubah hati kita. Kita jadi lebih sabar. Kita jadi lebih kuat. Kita jadi bisa menerima setiap persoalan dan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saudara, itu yang penting. Ya kan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan saya katakan sekali lagi pasti akan kita hadapi. Tetapi bagaimana kita memandang persoalan itu? Karena hati kita. Saudara, bangsa Israel itu banyak kali dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Mengeluh. Ya kan? Mengeluh dan bersungut-sungut. Bahkan bukan cuma dihukum. Mereka mati. Satu mati. Karena apa? Bersungut-sungut. Saudara, orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan adalah orang yang suka menuduh Tuhan nggak becus memelihara kehidupannya. Makanya dia mengeluh, makanya dia nyalahin Tuhan. Makanya itu Tuhan gak suka sama orang yang suka mengeluh, sama orang yang suka bersungut-sungut. Ya, hati-hati. Makanya hati kita ini harus melimpah dengan syukur. Karena apa? Di dalam Kristus. Ya, kita semua sudah dibayar, harganya mahal. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Ya kan Bapak Ibu Saudara, kita sudah ditebus, nggak perlu lagi Kristus sudah katakan engkau sudah aku tebus, harganya lunas dibayar, engkau berharga, engkau mulia. Nggak ada lagi perlu hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara.
Dan Kristus sudah cukup buat kita. Nggak perlu lagi pembuktian diri, nggak perlu lagi pengakuan diri, nggak perlu lagi pencitraan, flexing. Kristus sudah cukup buat kita. Ketika kita mengalami kepenuhan di dalam Dia, ketika kita tahu bahwa Kristus segalanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita tidak kekurangan sesuatu apa yang baik. Amin. Oleh sebab itu mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Karyanya di atas kayu salib buat kita sudah cukup segala-galanya. Gak ada lagi yang perlu ditambahkan. Dia sudah memberikan segala-galanya dari hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Oleh sebab itu jadikan Kristus segalanya dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Datang pada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Ini aku segenap hidupku, ku persembahkan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Dia. Ini aku, segenap hidupku, ku serahkan padamu Tuhan, masa depan dan ada nggak? Oh nggak ada ya. Bapak Ibu, saya tahu kita semua apa ya, tergantung sekali dengan tergantung sekali dengan LCD ya. Kita nyanyi lagu yang bisa aja ya Pak ya. Judulnya Ini Aku Segenap Hidupku. Apa ya? Ku persembahkan. Ini aku, semua milikmu. Ku persembahkan hidupku ya. Judulnya Ku persembahkan hidupku, tapi lagu syair awalnya ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Adakah? Kalau bisa, kalau ada kita nyanyi. Ada ya? Ini aku, semua milikmu, kuserahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu
persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tertanam di dalam Kristus. Mari hidup kita tetap di dalam Dia. Mari hidup kita berakar kuat di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Kita memiliki kemelekatan kepada Kristus. Memiliki persekutuan yang erat dengan Dia. Sehingga apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi tantangan, masalah, kau sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena ada Kristus yang memberi kekuatan dalam menghadapi persoalan masalah kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita seringkali mengandalkan pikiran kita sendiri. Bahkan kita mengandalkan orang lain. Kita bergantung kepada orang lain. Datang pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya kurang mengandalkan Engkau. Saya tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ampuni saya seringkali menggunakan waktu dengan sia-sia. Banyak melakukan hal yang sia-sia daripada melakukan kebenaran firman Tuhan. Datang pada Tuhan. Hari ini kita berjanji, Tuhan, saya mau berakar kuat di dalam Engkau. Dibangun di atas Kristus. Saya tetap kuat, tetap tidak goyah sekalipun menghadapi berbagai persoalan tantangan hidup. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Persoalan apa kita tidak tahu. Tetapi jika Kristus yang menjadi pegangan kita, maka kita akan tetap kuat di dalam Dia. Kita tidak tahu jalan kita di depan seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi selama Kristus memegang tangan kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan dan diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa hidup kami, iman kami harus bertumbuh berakar, dibangun di atas Kristus. Dan Kristus harus menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami kalau kami suka mengandalkan pikiran kami, bahkan kami mengandalkan orang lain. Ampuni kami. Hari ini Engkau cukup buat kami. Engkau segalanya buat kami. Karya penebusan-Mu di atas kayu salib, kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, itu terlalu cukup buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, ini hidup kami persembahkan kepada Engkau. Seluruh keberadaan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi persoalan, pergumulan, masalah mereka. Entah persoalan hubungan keluarga suami istri, orang tua dengan anak. Atau entah masalah finansial, masalah keuangan. Atau masalah-masalah yang lain yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Mungkin anak-anak muda yang sedang masalah dengan pekerjaan mereka, dengan kuliah mereka, sekolah mereka. Tuhan tolong. Biarlah mereka tetap kuat di dalam menghadapi persoalan. Dan Kristus yang akan menjadi penolong dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya kembali.
Terima kasih Ibu Meli. Firman yang boleh memberkati kita semua, sehingga kita memiliki iman yang bertumbuh dan berakar kuat. Amin. Hal pengumuman, jangan lupa hadir ibadah minggu depan. Ingatkan teman-teman kita yang tidak hadir, untuk bisa hadir kembali pada hari Minggu. Puji nama Tuhan, mari kita akan berikan persembahan kita. Yang bertugas persembahan boleh mengejutkan. Sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati juga Tuhan. Pakai makin hari lebih hari dari dia. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Terlebih dulu Engkau layakkan, kuduskan, sucikan setiap persembahan yang diberikan. Biarlah semua dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan yang terbaik. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku penghargaan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini. Engkau melawat kami anak-anak-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau berfirman melalui hamba-Mu Ibu Meli ya Tuhan. Tuhan pakai Ibu Meli ini di mana dia memberitakan firman-Mu. Tuhan urapi dia, Tuhan berkati dia, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati juga keluarganya, berkati juga pelayanannya di gerejanya ya Tuhan. Semua dalam naungan-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Biar kami kuat di dalam iman-Mu ya Tuhan. Biar kami teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Biar kami berakar, bertumbuh melalui firman-Mu yang telah difirmankan ini ya Tuhan. Engkau telah menegur kami pada siang hari ini. Tuhan, kami juga berdoa apapun permasalahan anak-anak-Mu pada hari ini. Tuhan yang menilik hati mereka satu persatu. Tuhan yang tahu apapun pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kekuatan pada mereka. Tuhan tuntun mereka. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Yang dalam kesakitan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semua dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Yang dalam kekurangan juga Tuhan yang mencukupi. Yang dalam permasalahan apapun Tuhan pasti bukakan mereka jalan satu persatu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa jemaat-Mu yang tidak hadir apapun permasalahan mereka. Tuhan yang mengetahui, biar mereka ada kerinduan, ada lebih setia lagi mencari Engkau. Apapun yang mereka hadapi ini ya Tuhan. Dunia ini makin hari makin jahat. Apapun Tuhan permasalahan mereka, Tuhan yang lebih mengetahui. Tuhan dalam pergumulan mereka, Tuhan beri jalan keluar semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua para
pelayan-pelayanmu maupun WL maupun singer, apapun yang mereka kerjakan, semua ini untuk kemuliaan-Mu. Biar mereka lebih setia lagi mengikut Engkau, lebih setia lagi melayani Engkau ya Tuhan. Penuh-penuhkan hikmat pada mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa makanan yang telah tersiap ini ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang menyiapkan, Kau kuduskan makanan ini biar menjadi kesehatan kami yang sempurna ya Tuhan. Biar kami tetap bisa melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan yang lebih mengetahui, Engkau melihat ya Tuhan bangku-bangku yang masih kosong. Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang punya. Tuhan bisa mengirim dari mana kami tidak tahu ya Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kalau kami usai dari tempat sini juga, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memagari kami di mana kami berada. Tuhan yang membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dari yang tidak Kau inginkan. Tibakan kami di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Semua dalam pengawalan-Mu, dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau dengar doa-doa kami pada siang hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus. Persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.